Halo, hari ini kita akan belajar mengenai penyakit sistem reproduksi, melanjutkan pembahasan mengenai sistem reproduksi pria dan wanita. Oke, kita langsung yang pertama. Yang pertama di sini kita akan belajar mengenai vaginitis, di mana vagina mengalami infeksi. Bisa disebabkan oleh jamur Candida albicans, bakteri Gardnerella, parasit Trichomonas vaginalis, dan juga virus yang lain. Gejala yang dapat diamati seperti nyeri hebat pada vagina, disuria atau nyeri panas, pruritus atau gatal dan tidak nyaman di vulva, ruang bibir vagina. Edema vulva, edema sendiri adalah penumpukan cairan di ruang antar sel, vagina bau busuk, dan pendarahan vagina. Yang kedua, kanker ovarium. Sebagaimana namanya juga ovarium, pasti ini menyerang indung telur ya. Kanker ovarium biasanya berawal dari kista ovarium yang merupakan tumor jinak dan kecil yang ada di dalam rahim. Tumor ganas atau kanker ovarium dengan ukuran yang besar dapat menyebabkan kelainan letak janin. Gejalanya dimulai dengan siklus mens yang tidak teratur, kemudian dipicu oleh gaya hidup dan makan yang tidak sehat. Berikutnya adalah kondiloma acuminata. Ini disebabkan oleh adanya virus yang disebut dengan human papilloma yang menyebabkan kutil, yang bisa berkembang menjadi kanker pada organ lainnya seperti pada rahim wanita. Lihat gambarnya ya. Dari yang normal, kemudian tahap rendah, tahap tinggi, dan sampai akhirnya disebut sebagai kanker. Berikutnya adalah kanker serviks. Serviks sendiri adalah leher rahim ya. Nih, tempatnya ada di situ ya. Penyakit ini disebabkan karena adanya sel-sel abnormal yang tumbuh pada lapisan epitel serviks. Pengobatan kanker serviks umumnya dilakukan dengan pengangkatan rahim, oviduk, ovarium, sepertiga dari vagina ya, yang bagian atas. Berikutnya ini pada pria ya, prostatitis, dari namanya juga prostat gitu kan. Kelenjar prostat mengalami infeksi di sini. Bakteri yang menginfeksi kelenjar prostat adalah E. coli, Klebsiella, dan Proteus. Beberapa gejala seperti sulit ejakulasi, kemudian gagal ereksi, disuria yang tadi kita bahas, dan juga demam. Gambarnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, normalnya seperti ini, dia membesar dan juga seperti meradang seperti itu ya. Berikutnya epididymitis. Ya, pasti tempatnya di epididymis dong ya. Bagian epididymis mengalami peradangan. Penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis, E. coli, Neisseria gonorrhoeae. Dirasakan nyeri pada testis, ada darah dalam sperma, dan sakit saat ejakulasi, nyeri pada testis, dan juga disuria. Ya, seperti ini ya. Terinflamasi begitu ya, meradang gitu ya. Ya, ini meradang, ini juga ikut. Berikutnya sifilis. Penyakit sifilis juga disebut sebagai penyakit raja singa, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Bisa terjadi atau penularan terjadi karena aktivitas seksual dan transfusi darah. Mungkin pada awalnya terjadi atau terkena di bagian kelamin, tapi bisa menyebar ke seluruh bagian, bahkan sampai ke dalam tubuh. Sangat mengerikan. Gonorea disebut juga dengan kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang tadi sudah sempat disebutkan. Ditularkan melalui aktivitas seksual yang bebas atau aktivitas seksual yang menyimpang. Bisa terkena seperti di gambar ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.